بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin bin ibni Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. La qawlihi wa qala Muhammad bin Ali dan berkata Muhammad bin Ali, ma min maitin, tidaklah dari seorang mayit yamutu, dia meninggal, illa mustila, kecuali diperumpamakan, lahu, untuknya, indal mauti, ketika meninggal, a'maluhul hasanati, amalan baiknya, wa amaluhu sayyiati, dan amalan buruknya. Wa qala, dan berkata, sayyiati min fين هذا كسرها من فين قدامك الضمة wa sayyiatu, أعماله السيئة dan amalan buruknya. Wa qala fayaskhisu, maka maka digambarkan ila hasanatihi, kepada amalan baiknya, wa yatruku, dan memukul dengan pukulan, an sayyiatihi, dari amalan jeleknya. فيشخص إلى حسناته ويترك عن سيئاته. يترك يعني يترك، هذا قصة يترك طرق. فما من ميت يموت إلا مثل له عند الموت أعماله الحسنة وأعماله السيئة. Tidak ada seorang meninggal kecuali dipertunjukkan kepadanya amalan baiknya dan amalan buruknya, kelihatan depan matanya. Fayashkhas ila hasanati, dia ngeliatin atau memelototi atau melihati, memperhatikan yang hasanat aja. Wa yatruku an sayyiati, yatruk yani kayaknya dia meninggalkan dan tidak mau melihat terhadap kejelekannya. Baik, Kamil. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza tudira, ketika telah siap, atathul malaikatu, Tudira yani apa? Datang kematiannya. Ihtidar yani dekat kematiannya, datang ajalnya. Atathul malaikatu, maka datang malaikat kepadanya, bihariratin, dengan kain sutra, fiha, padanya, miskun, misik, wadabairu, dan lembaran-lembaran raihan. Fatasallu, maka dicabut, ruhahu, ruhnya, kama tusallu, seperti mana dicabutnya, sya'ratu, rambut, minal ajin, dari adonan. Wa yuqalu ayyuhan nafsul mutmainnah, maka dikatakan, wahai nafsul mutmainnah, ukhruji, keluarlah, radiyatan, dalam keadaan ridha, wa mardiyan, dan diridai, anki, darimu, ila ruhillah, kepada Allah, wa rauhillah, kenyamanan dari Allah, wa karamatihi, dan kemuliaannya. Fa idza kharajat, apabila keluar, ruhahu, ruhnya, udiat, diletakkan, ala dzalika, atas hal tersebut, al miski war raihan, wa tuyat, dan dilipat, alaiha, atasnya, al hariratu, sutra, wa bu'itha, dan dibangkitkan, biha, dengannya, ila illiyin, kepada tempat yang tinggi. Bu'itha di sini berarti apa? Dikirim dia diutus, kayak ba'tha rusul, diutus dia kepada illiyin, kepada tempat yang tinggi. Baik, itu keadaan orang muslim. Qala Abu Ra'innal Mu'min, dan Nabi SAW bersabda, ini hadisnya yang rawahul Bazzar wa 'inda An-Nasa'i, juga mirip seperti itu, bahwa seseorang yang mukmin itu kalau sudah datang ajal kematiannya, datang malaikat-malaikat dengan membawa sutra, kain sutra. Di dalamnya ada misik, wa dhabairur raihan, dan juga di sini dhabair dibarah al-jama'at fi tafriqatin.
atau wewangian dah. Fatasullu ruhahu salla yasullu. Ya, fatasullu ruhahu, dicabut itu ruhnya dia seperti mencabutnya rambut yang ada pada adonan. Berarti kan enak aja, gampang. Set, langsung hilang. Kemudian disebutkan atau disambut, ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah, dalam keadaan ridha, mardiyah, diridhai, angki terhadapmu. Kalau sudah datang itu rohnya diletakkan di atas misik dan raihan tadi, wewangian tadi, dan dilipat di atasnya harirah, yaitu sutra, diangkat sampai ke illiyin. Itu keadaan orang yang mukmin. Tapi kafir bagaimana? Baik, kan? Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir, idza tadira, ketika datang ajalnya, atathul malaikatu, datang malaikat kepadanya, bimishin, dengan kain hitam, fihi jamrah, dan padanya batu kecil. Fatanzau, maka dicabut ruhahu, ruhnya. Jamrah apa tadi jamrah? Batu kecil. Nah, jamrah itu bara. Oh, bara api. Tamam? Bara api. Memang jamrat al-aqabah, ya jamrah batu kecil, betul sahih. Lakin maksudnya jamrah kayak ini nih, jamrah. Sebelum batu apa? Bara api. Baik. Intizaan, dengan cabutan, syadidan, yang dahsyat. Wa yuqalu, dan dikatakan, ayuhan nafsul khabithah, wahai nafsu yang jelek, ukhruji, keluarlah, sakhitan, dalam keadaan benci, wa maskhutan, dan keadaan dibenci, alaiki, atasmu, ila hawanillahi, sesuatu yang kepada menuju, maksudnya keluarlah dalam keadaan dibenci, dalam keadaan buruk, saat atau masfutan alaiki, ila hawanillah, kepada atau menuju kepada apa? Hawanillah, sesuatu yang Allah hinakan. ya. Terus Wa adzabihi, dan azabnya. Fa idza kharajat, dan ketika keluar, ruhuhu, ruhnya, wudi'at, diletakkan, ala tilka jamrah, di atas bara. Wa inna laha nashishan, dan sungguhnya bara tersebut mendidih. memiliki suara ya. Wa yutwa, dan dilipat, alaiha, atasnya, al-mishu, kain hitam, wa yudhibu, dan dibawa pergi, Yudhab, wa yudhabu, dan dibawa pergi, biha, dengannya, ila sijjin, ke neraka. sijin kan? Apa? Sijin. Ada lagi? Surat Mutaffifin apa? Innal abrar lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun, ta'rifu nadratan na'im. Innal abrara lafi aliyyin, innal fujjara lafi jahim. Itu jahim. Fi sijjin, ila sijjin. Kita ayat sijjinnya gimana? Innal Taib, lanjut dulu deh. Taib, kambil. Wa an Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, Al-Quradi. dan berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, annahu, bahwasanya, kana, takala, yaqra'u, dia membaca, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un, ketika dia membaca jaa ahaduhumul maut, datang kematian, ahadahumul, datang kematian kepada salah satu mereka, qala rabbi, maka berkata, wahai Tuhan, kembalikanlah kami, la'alli, mungkin saja, a'malu salihan, aku beramal saleh, fima taraktu, pada apa-apa yang telah aku tinggalkan. Qala ayu syai'in turid, sesuatu apa yang kau inginkan. Fi ayyi syai'in targobu, pada sesuatu apa yang kau condong. Aturidu, apakah engkau menginginkan, anturji'a, untuk antarja'a, untuk kembali, litajma'al mali, untuk mengumpulkan harta, wa tagrisa, dan menanam, al-girasa, tanaman-tanaman, wa tabniyal bunyana, dan membangun bangunan,
wa tashaqqaqal anhara wa tushaqqal anhar. wa tushaqqaqal anhara, dan membelah sungai-sungai. Qala la'alli, sungguh, a'malu salihan, aku akan beramal saleh. Andaikan, la'alli, andaikan aku beramal saleh, fima taraktu, pada sesuatu apa yang telah aku tinggalkan. Qala, maka berkata, fayaqul jabbar, maka berkata Allah Ta'ala, kalla, tidak, innaha, sungguhnya hal tersebut, kalimatun huwa qailuha, suatu kalimat yang dia mengucapkannya. Ai la yaqulannaha, sungguh mereka berkata seperti itu indal mauti, ketika meninggal. La ilaha illallah, ya. Tafsir daripada firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Qala ay ya rabbi irji'uni, gitu aslinya. Irji'uni, kembalikan aku. Mau ngapain? Mau balik? La'alli a'malu salih. Ayyu syai'in turid? Mau apa? Mau bangun? Mau nanam tanaman? Mau apa? Apa yang kau? La'alli a'malu salihan. Saya berharap bisa beramal saleh. Fima taraktu, atas apa-apa yang pernah aku tinggal. Kata Allah, kalla. Enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah suatu ucapan yang dia akan ucapkan nanti. La ilaha illallah. Baik. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu, seorang mukmin, fi qabrihi, di dalam kuburannya, di kuburannya, fi raudatin khadra, pada taman yang hijau, wa yurhibu lahu, dan diluas wa yurahhabu lahu, dan diluaskan untuknya, fi qabrihi, di dalam kuburannya, sab'una dzira'an, 70 dzira', wa yudi'u lahu, dan diterangkan untuknya, hatta yakuna kal qamari lailatul badri, sehingga terang seperti bulan purnama. Hal tadruna fi madza anzalta? Fi madza unzilat? Apakah kalian tahu pada apa-apa yang ada diturunkannya ayat ini, maksudnya gitu loh. Unzilat hadhil ayat, cuman hadhil ayatnya enggak disebutin. Fi madza unzilat? Qaulu ta'ala fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayo. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya lahu padanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang susah. Qalu, maka mereka berkata, Allah wa rasuluhu alam. Qala, berkata, azabul kafir, azabnya orang kafir, fi qabrihi, di dalam kuburannya, yusallatu, dililitkan, alaihi, atasnya, tis'atun wa tis'una tininan, 99 ular besar. Tinin, naga itu ular besar. Sebutnya ular yang menyeramkan itu tinin. Baik. Hal tadruna ma tinin? Apakah kalian mengetahui apa itu tinin? Tis'atun wa tis'una hayyah, 99 ular. Likulli hayatin, dan setiap satu ular, sab'u ru'usin, setiap satu ular memiliki 7 kepala. Wa yakhdashunahu, menggigitnya. Nggak ada wawunya, nggak ada ditambahin waw. Yakhdashunahu, Ya khadasha yakhdushunahu, menggigitnya. Wa yalhisunahu, dan mematoknya. Wa yanfakh, sebenarnya apa? Menjilatinya. Itu kalau lahas. Taib wa yanfukhuna fi jismihi. Ya. Wa yanfukhuna fi jismihi, dan membuat bengkak, fi jismihi, di meniup mereka. Meniupkan mereka di tubuhnya dia. Di tubuhnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya digigitin terus. Dan dari dalam hadis ini juga riwayat Ibnu Hibban bahwa al-mu'minu fi qabri fi rawdatin khadra, orang mukmin di dalam kuburnya itu di taman yang hijau. Yurahhab lahu fi qabri, diluaskan kuburannya. Ya, 70 dira'an, 70 dira', 70 hasta. 70 kira-kira 35 meter lebar. Ya, wa yudhi lahu hatta yakun kal gamal lailatul badr, dan diterangkan orang tersebut, yudhi lahu, atau terang tempatnya, atau dianya yang jadi terang, seperti rembulan di waktu purnama.
Terus Rasul mengatakan, apakah kalian tahu atas apa diturunkan firman Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah SWT, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Kalian tahu enggak apa itu kehidupan yang susah? Dhanka, ma'isyah dhanka, kehidupan yang sulit. Itu apa? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasul, itu adalah adzabul kafir fi qabrih. Itu adalah siksaan seorang kafir yang di kuburannya. Ma'isyah dhanka, kehidupan yang kesulit, itu di kuburannya pastinya. Kadang-kadang di dunia dia nggak ngerasain tuh. Ngerasainnya kelihatannya enak. Padahal ya tetap di dunia juga dia ma'isyah dhanka. Kehidupan yang nggak nyaman. Walaupun dia kelihatannya duitnya banyak. Nikmatnya banyak. Keadaannya enak. Tapi dia dalam keadaan dhanka. Dalam keadaan tidak nyaman. Lebih nyata lagi nanti di kuburannya. Yusallat alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. 99 ular besar. Kata Rasul, kalian tahu tinnin ini maksudnya apa? Tis'atun wa tis'una hayyah. 99 ular. Likulli hayyah sab'atu ru'us. Setiap satu dari 99 ini punya 7 kepala. Setiap kepala ini menggigiti dia. Mematok dia, menggigit dia. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Kira-kira hidupnya enak gak tuh? Kayak orang hidup kayak gini, dalam keadaan di dunia, dipatok lagi, sakit. Itu patok lagi, sakit. Begitu terus. Dia merasakan sakitnya. La ilaha illallah. Baik. Wala yanbaghi, dan harus La yanbaghi an yu'jaba, tidak dibolehkan, dan tidak dibolehkan an yuta'ajjaba, menjadi takjub, min hadzal adad, dari jumlah ini, ala khususi, atas khususan, secara khusus. Fa inna a'dada, maka sesungguhnya jumlah ini, hadhihi hayyal, ular, wal aqarib, dan kalajengking, biqadri a'dadil akhlaq, dengan kadar jumlah akhlak al mazmumati, yang tercela, minal kibri, dari kibir, wal riyai, dan riya, wal hasadi, dan hasad, wal gili, dan dengki, wal hikdi, dan dengki, wasairi sifati, dan semua sifat. Fa inna laha, maka sesungguhnya sifat tersebut, usulan ma'dudatan, asal yang banyak. Ma'dudah, memiliki asal muasal yang terhitung. Summa tatasya'abu minha, kemudian bercerai darinya, bercabang. Darinya furu'un, cabang-cabang, ma'dudah, yang banyak, terhitung, yang punya hitungan. Summa tanqasimu, kemudian dibagi, furu'uha, cabangnya, biaksamin, dengan beberapa macam. Watil kasifatu, dan sifat-sifat itu, bi'ayaniha, dengan secara nyata. Sifat-sifat itu sendiri, ya. Sifat-sifat itu, ya, bi'ayaniha, yaitu dia sendiri. Terus hiya muhlikat, itu kehancuran. Hiyal muhlikat, yaitu kehancuran. Dia yang menghancurkan. Dia yang bisa menghancurkan. Wahia bi'ayuniha, dengan sendirinya, tanqalibu aqariba wahayatin, terbalik kalajengking, dan akan berubah. Tanqalib mana akan berubah menjadi hayat, menjadi ular-ular, wa aqarib, dan juga kalajengking. Baik. Fal qawiyu, maka yang kuat, minha, darinya, yaldagu, mematok, ladugol tinin, patokan ular besar, wa dha'ifu yaldagu, dan lemahnya patokan yang lemah, yaldagu, patokan, mematok, dalgol aqarib, ladugol aqrab, patokan kalajengking. Wa ma bainahuma, dan tidaklah di antara keduanya, wa ma bain, dan apa-apa yang di antaranya, dan tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Antara keduanya, yang tengah-tengah, yu'dhi ida al-hayyah, ya, mengganggu gangguannya ular. Maksudnya Imam Ghazali menjelaskan hadis tadi. Berarti kan dalam hadis disebutkan apa?
bahwa akan terhukum orang tersebut dengan cara apa? Digigit oleh ular. Ularnya itu memiliki 99 kepala, setiap kepala punya 7 kepala, digigit, dan ada hayyah, ada akrab, dan juga ada tinin. Ini apaan? Apakah ini alam khayal atau apa? Enggak, kata beliau, ini sebenarnya asal muasalnya ada pada manusianya sendiri. Itu adalah perubahan atau penampakan dari sifat-sifat tercela yang terpendam dalam hati seseorang. Al-kibr wal-ujub wal-riya wa kadza kullu itu usul. Jadi yang besarnya. Kemudian dari yang besar ini memiliki cabang-cabang. Ada hitungannya, kata beliau. Jadi semua itu sebenarnya hakikatnya adalah perubahan atau penampakan dari sifat orang tersebut. Nah, kalau sifatnya jelek dan buruk yang sangat besar, maka dia perumpamaannya sakitnya sangat kuat seperti tenin tadi itu, seperti ular besar. Kalau yang rendah seperti akrab gigitannya. Yang sifat-sifat yang jelek ini tetap ganggu dia. Yang antaranya seperti ular. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa jangan kalian heran bahwa kejadian semacam itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang jauh, bukan. Sebenarnya itu dari dia sendiri. Dari dianya sendiri. Datang itu semua dari dia. Dia yang melihara itu dan dia yang merasakan sakit tersebut karena penyebab dirinya. Tapi dia mengatakan wa arbabul qulub, wa arbabul qulubi, dan orang yang memiliki hati, wa basairi, dan mata. Orang-orang ya, ini ngomongin tentang banyak. Arbabul qulub, orang-orang yang memiliki hati, wal basair, dan mata hati. Ayo. Yusyahiduna, mereka menyaksikan binuril basirah, dengan cahaya mata hati. Hadhil muhlikat, kehancuran ini. Sifat-sifat apa yang menghancurkan ini, atau sifat-sifat tercela ini. Baik. Wan syi'aba, dan dikumpulkan Syi'ab itu bukan dikumpulkan, malah tersebarnya, dan apa? Tersebarnya atau terbaginya furu'iha, yaitu cabang-cabangnya. Bagaimana tersebar? Orang-orang ahli basirah, mata hatinya terbuka, ngelihat itu, nggak tahu bahwa itu adalah bagian dari sifat-sifat tercelanya. Baik. Illa anna miqdaru adadiha, jika tidak bahwasanya kadar jumlahnya. Illa, akan tetapi, gitu aja itu artinya. Akan tetapi Bahwasanya kadar jumlahnya la yuqifu, tidak terpaku alaihi, atasnya, illa binu la yuqifu alaihi, la yuqafu alaihi. La yuqafu alaihi. La yaqifu alaihi. Bisa juga sebenarnya. Cuman ini pakai waw, jadi bacanya ya la yuqaf alaihi. Tidak diberitahukan atau tidak mengetahui hal tersebut, illa binuri nubuwah, kecuali dengan cahaya kenabian. Fa amsalu, maka perumpamaannya hadhil akhbar, kabar ini, laha, atasnya, zawahiru, kenyataan sahihatun, yang benar, wa asrarun khafiyatun, dan rahasia-rahasia yang samar. Walakinnaha, akan tetapi hal tersebut, inda arbabi, bagi orang-orang memiliki al-basairi, mata hati, wadihah, itu jelas. Faman lam tankashif, maka siapa orang tidak terbuka, lahu baginya, haqaiquha, kebenaran-kebenarannya. Fala yang udah ngertiin, kenapa nggak ngikutin artiin? Udah ngerti apa udah pada apa nggak bisa ngerti, nggak bisa nulis, apa nggak punya kitabnya? Nah, yang pada dia nggak ngertiin gitu, dengerin itu gimana? Udah pada paham atau udah tahu artinya atau nggak perlu ngertiin? Ya Allah, yang benar pada ngertiin, walaupun terlambat, kita udah kasih tahu, walaupun terlambat 1, 2, 3 nggak dapat, 1 dapat, tulis, ikutin, kitabnya udah ada, diikuti. Kamil. Fala yang bagi, maka jangan, hendaknya tidak an yunkira, mengingkari zawahira, kenyataan-kenyataannya. Zahir ini bal aqallu, akan tetapi minimalnya, darajatil iman, derajatnya iman, litasdiku at-tasdiku wa taslimu, mempercayai dan menerima. Ya. Jadi beliau mengatakan ini semua jelas bagi orang-orang yang punya mata hati, itu jelas sebenarnya. Cuman yang bisa mengetahui jumlahnya dengan pasti itu tidak bisa dilihat secara terang kecuali dengan pandangan kenabian. Nabi itu jelas tahu, makanya dia bisa bilang tis'atun tis'in kullu ra's laha sab'ah ru'us. Karena Rasulullah lihat.
Ini nur nubuah, nah, kenabian itu jelas ngelihatnya. Tapi arbabul qulub dia tahu itu nyata, benar. Tapi jumlah segitu mereka nggak bisa tahu. Kadang-kadang nggak ngeh dengan jumlah yang jumlahnya kok bisa terperinci. Jadi kalau seandainya Rasulullah ditanya, itu jumlahnya kenapa segitu ya Rasulullah? Dari mana? Itu Rasulullah bisa jelasin semua. Karena ketahu. Makanya arbabul qulub bilang nur nubuah itu tajam, ngelihat sesuatu yang lebih dari orang lain. Makanya mereka lebih ta'zim, lebih takjub lagi kepada Nabi. Kenapa? Karena ilmunya luas. Mereka ngelihat sesuatu masih remeng-remeng, Nabi ngelihatnya jelas semuanya. Ya begitu. Makanya kata beliau, kalau engkau tidak bisa percaya atau tidak bisa hal semacam ini tidak mengerti, setidaknya engkau percaya aja bahwa hal semacam itu nyata, bisa dan dilihat oleh arbabul qulub, orang-orang yang punya hati itu kebuka untuk mereka hal-hal semacam ini. Nggak perlu mengingkarinya, setidaknya engkau tasdik, percayai aja dah apa yang mereka ucapkan. Allahu a'lam.